Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewer, subscribers, dan supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Berkat support kalian, channel YouTube Bola Bung Binder hingga hari ini sudah punya 165.000 lebih subscribers. Luar biasa support kalian, dan saya harapkan support kalian akan terus konsisten. Ya, seperti yang kita harapkan dari tim-tim yang kita dukung, yang kita cintai. Ya, kalau memang ada kalanya tim kita juga bukan berarti kita harus menghujat. Ya, kita harus tetap memberikan dukungan. Bukan berarti kita harus kesal, kecewa boleh, tapi jangan kesal. Ya, kita kan juga melihat bagaimana para pemain berjuang mati-matian agar mereka bisa membawa timnya meraih kemenangan. Jadi semuanya merupakan sebuah perjuangan. Perjuangan tanpa kenal lelah. Ya, namanya juga kapan-kapan sebuah tim bisa kalah karena memang faktor keberuntungan. Artinya mereka tidak beruntung. Atau juga karena memang ada kejadian atau keputusan kontroversial di atas lapangan. Segala sesuatunya kan berpengaruh kepada hasil akhir. Tapi di pertandingan Arsenal versus Leeds United, yang ada adalah pesta gol. Pesta gol kenapa? Karena total adalah 6 gol yang tercipta dari pertandingan ini. 4 untuk Arsenal, 2 untuk Leeds. Bukan pertama kalinya Arsenal mencetak banyak gol. Sebelumnya kita tahu mereka juga bisa menang di kandang West Brom dengan jumlah gol yang cukup banyak. Di awal musim mereka juga bisa menang di kandang Fulham dengan jumlah gol yang cukup banyak. Luar biasa kemajuan dari Arsenal. Ya, mungkin teman-teman tidak sepakat apa kemajuannya, kan sebelumnya kalah 2 kali. Lawan Wolves dan juga lawan Aston Villa. Tapi kan teman-teman perhatikan cara permainan Arsenal sudah jauh lebih baik daripada di awal musim, apalagi di pertengahan musim saat Arsenal sulit meraih kemenangan. Bahkan mereka tidak bisa menang dalam 7 pertandingan berturut-turut English Premier League. Setelah sebelumnya menang lawan MU kan di kandang MU. Tapi lawan MU juga mereka seri. Nah, jadi artinya tim ini sudah punya kemajuan yang pesat, tinggal bagaimana dipoleslah pemain-pemain muda yang sekarang dipunya oleh Arsenal, dan itu adalah tugas utama dari Arteta. Pemain-pemain muda ini perlu terus diorbitkan, perlu dipoles, perlu juga diberikan kepercayaan agar mereka lebih sering tampil. Jika jarang tampil tentu akan sulit berkembang para pemain muda. Ya, tapi juga perlu dilihatkan formnya. Anyway, match ini adalah sangat penting bagi Arsenal karena mereka dengan 2 kekalahan sebelumnya sudah turun lagi kan ke papan tengah. Padahal menurut catatan saya, jika saja Arsenal menang lawan Wolves dan juga menang lawan Aston Villa, mereka bisa masuk ke top 6 zone, ya. Kan teman-teman bisa lihat nih hitungan poin. Sekarang nih Arsenal hitungan poinnya adalah 34. Jika saja mereka menang 2 game tersebut, berarti mereka akan tambah 6 poin, 40 poin. Betul, artinya mereka akan berada di peringkat nomor 5. Tapi ya udah, sudah kalah mau bicara apa lagi saya. Tapi kekalahan juga kan karena ada kontroversi di game Wolves, kemudian juga ada kesalahan di game Aston Villa. Tapi from the way Arsenal play, saya sudah puas kok melihat permainan mereka. Ya, saya kira sekarang bukan saatnya bagi para pendukung Arsenal, saya juga termasuk, untuk mengkritik Arteta. Ia sudah melakukan sebuah perubahan yang positif. So coming back to this game, ya, Leeds ini memang bukan tim yang istimewa. Betul mereka berani menyerang. Dan kita juga perlu memberikan apresiasi kepada pelatih mereka, Bielsa, yang berani menerapkan taktik menyerang, either home or away. Luar biasa. Tapi jika hanya menyerang dan tidak bisa bertahan dengan baik, akan sulit meraih kemenangan, akan sulit untuk mempertahankan keunggulan. Dan itu yang selalu terjadi di setiap game Leeds. Bahkan teman-teman bisa perhatikan nih, jumlah gol kemasukan dari Leeds sudah 42. Jika kita lihat di atas Leeds dan juga kita lihat di bawah Leeds, ya tidak banyak klub yang kemasukan 42 gol. Ada Crystal Palace, dan kemudian di atas 42 gol ada West Brom. Jadi ini menjadi salah satu kelemahan dari Leeds. Apa? Sektor defense yang awalnya adalah kelemahan dari Arsenal. Saya penasaran, apakah Arteta akan menurunkan Willian dan Gabriel dari awal atau tidak? Ternyata Willian tidak dimainkan dari awal, untunglah. Tapi Gabriel dimainkan dari awal, ngeri-ngeri sedap nih. Tapi penting juga bahwa pemain yang berada di sebelah Gabriel harus bisa koordinasi yang baik dengan Gabriel dan juga kedua fullback. Dan itu dilakukan oleh Luis dengan sempurna di pertandingan ini. Sehingga terjaga juga jika Gabriel seandainya melakukan kesalahan. Tapi ya jelas di sini di game ini terlihat ya Gabriel main aman-aman saja. So baguslah, well done for Gabriel. Sudah ada sedikit kemajuan. Dan saya juga kritik Gabriel karena memang terlihat ya pemain ini sulit untuk bisa bekerja sama dengan rekannya yang lain yang sering ditempatkan di posisi center back bersama dirinya. So Leeds akan bermain menyerang.
Tapi Leeds tidak mampu menyerang dalam 10 menit awal jalannya pertandingan ini. Bisa saja Bellerin mencetak gol kan saat mendapatkan umpan dari Oba. Sayang off target, sayang melayang tinggi di atas mistar gawang dari Meisler. Kemudian Aubameyang dengan skill individunya setelah ia terima umpan dari Granit Xhaka seperti biasa melakukan capping, dribbling dikit dan shooting, bagus bisa mencetak gol di menit-menit awal. Jadi itu menenangkan para pemain Arsenal lainnya. Tapi Arsenal tidak puas tentu dengan 1-0. Gas terus. Saya kira tuh Bukayo Saka dilanggar tuh oleh Cooper kan. Wasit sudah menunjukkan penalti tapi VAR cek ternyata tidak penalti. Kenapa? Itu kan ada kontak yang dilakukan Cooper ke Saka. Coba ini tim lain, mungkin saja kan ada penalti bagi tim tersebut. Ya kalau tidak ada kejadian kontroversi di atas lapangan saat Arsenal bermain, kan gak seru juga. Ya tapi gak masalah, sudah terbiasa saya kira bagi para pemain Arsenal. Terima keputusan-keputusan yang kontroversial. Ya udah mereka melanjutkan saja permainan. Tentu mereka tidak ingin mengulangi episode yang mereka alami di pertandingan lawan Wolves. Tekan terus, ya kan itulah konsep permainan dari Arteta di game ini dan sebelum-sebelumnya yang membuat Arsenal meraih beberapa kemenangan krusial yang membuat mereka keluar dari zona mendekati zona papan bawah. Dan pressing yang mereka lakukan ini sebetulnya juga mereka lakukan di game-game sebelumnya. Lawan Aston Villa juga begitu, lawan Wolves juga begitu, apalagi lawan Southampton. Dan kesalahan dari Meisler terlihat pada saat ia memang mendapatkan pressure dari Saka. Ia tidak punya pilihan untuk memberikan passing dan lepas kontrol bola dari Meisler dan ia melanggar Saka. Bagus Aubameyang bisa mengkonversikan penalti menjadi gol ke-200 bagi Aubameyang di karir klubnya selama ia bermain di beberapa liga di Eropa, di Jerman, di Prancis dan sekarang di Inggris. Ya 2-0 juga belum menjamin nih Arsenal akan mengakhiri pertandingan ini dengan kemenangan. Bisa saja kan Leeds comeback. Mereka bermain menyerang terus loh. Saya melihat ada siapa tuh? Tampaknya Klitsch tampaknya hampir mencetak gol tuh, tapi off target. Dan akhirnya ini yang saya suka nih saat para pemain Arsenal melakukan kerjasama yang baik. Aubameyang memberikan bola dari sektor sebelah kiri ke sektor sebelah kanan diterima Bellerin, tapi Bellerin memberikan umpan ke Emil Smith Rowe memberikan umpan lagi ke Ceballos memberikan wall pass atau through pass ini ke Bellerin sedikit kotak-katik bola tersebut dengan dribblingnya, skill individunya dan bisa mencetak gol yang indah ke tiang dekat. Sudah lama ya Bellerin tidak mencetak gol di Stadion Emirates atau di kandang Arsenal. Dan ternyata Arsenal mengakhiri babak pertama dengan keunggulan 3-0. Wow, this is something new. Mengakhiri halftime dengan keunggulan 3-0 di kandang sendiri. Ya tapi jika hanya puas dengan 3-0 juga bahaya. Maka itu di menit-menit awal babak kedua ada pergerakan dari Suarez yang memberikan umpan kepada Emil Smith Rowe dan Emil Smith Rowe memang ini pemain luar biasa energinya ya dan juga keseimbangan badannya. Ia bisa melewati beberapa pemain Leeds dan entah apakah itu shooting atau crossing yang mengarah ke Aubameyang dan Aubameyang bisa memanfaatkan peluang tersebut untuk mencetak gol hat-tricknya atau gol ketiganya di pertandingan ini. Ya 4-0 sudah aman dong. Ya betul sudah aman, maka itu Arsenal mulai berkonsentrasi di pertahanan. Tapi ya satu gol dari Leeds ternyata mengubah segalanya kan saat Struijk bisa mencetak gol dari corner. Dan disitulah kita lihat bagaimana pressure ke Arsenal mulai bertambah. Ada juga peluang dari Rafinha yang bisa di-save oleh Leno. Tapi disiplinnya nih Luis dengan Gabriel itu yang penting. Jadi mereka juga menyulitkan para pemain Leeds untuk menciptakan peluang-peluang yang berbahaya apalagi dari dalam kotak penalti. Oke, they can score another goal, right? Costa, umpannya dari Roberts. Sebelumnya Roberts mendapatkan umpan dari Rafinha. Tapi setelah itu praktis tidak ada banyak kejadian yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan oleh Leeds untuk mencetak gol. Artinya peluang-peluang yang berbahaya. Dan Arsenal bisa mengakhiri pertandingan ini dengan ya kemenangan yang meyakinkan. Oke, memang secara positioning mereka masih berada di papan tengah, mereka masih berada di peringkat nomor 10. Ya, tapi paling tidak mereka bisa menang dan ini menjadi modal yang kuat karena mereka akan bermain di Europa League, saya kira lawan Benfica, kemudian akan lawan Manchester City. Apa yang bisa kita cermati dari pertandingan ini bahwa Arteta tidak ragu-ragu menurunkan banyak pemain di tengah yang punya visi yang baik. Well done Arteta, well done Arsenal. Sekarang tinggal dipertahankan konsistensi permainannya dan saya harapkan Tierney bisa kembali pada saat lawan City karena seperti di konten saya sebelumnya pada saat saya menjelaskan kemenangan City lawan Tottenham Hotspur, saya percaya bahwa Arsenal bisa menyulitkan City. Belum tentu menang, tapi seri bisa kok. Ya, tim ini terlihat sudah disiplin di lini pertahanan dan dua pemain muda yang mereka punya ini,
Saka dan Smith Rowe. Ini adalah dua pemain yang memberikan perbedaan dalam pola serangan yang dibangun Arsenal. Ada improvisasi serangan. Jika memang passing-passing tidak bisa dialirkan secara baik oleh para pemain Arsenal, maka mereka tentu mengandalkan pergerakan individu dari dua pemain muda ini. Odegaard masih baru di Premier League, saya kira penampilannya biasa-biasa saja, ia masih butuh waktu untuk adaptasi di Premier League. Thank you to all of you who have watched this content and listen to my analysis. Saya tetap harapkan teman-teman bisa memberikan dukungan ke channel YouTube Bola Bung Binder agar terus mengalami kemajuan yang lebih pesat lagi. No hate, only football, salam sepak bola.